Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardila Swandi dengan NIM 2011523010 dari kelas 02 Dasar-Dasar Pemrograman. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kode program sorting dan searching. Di sini saya menggunakan metode bubble sort untuk sorting dan metode sequential search untuk searching. Sebelum saya menjelaskan kode program ya, saya akan mendemokan terlebih dahulu bagaimana sih jika kode program ini dijalankan. Baiklah, di sini saya akan menginputkan secara acak data angka. Lalu terdapat dua metode pengurutan. Yang pertama ada ascending, yaitu dari yang terkecil hingga terbesar atau menaik. Lalu ada descending, yaitu dari yang terbesar hingga terkecil atau menurun. Baiklah, selanjutnya saya akan menginputkan data yang ingin saya cari. Di sini saya akan mencari data 4. Ternyata data 4 terdapat pada data dan pada indeks ke-8. Karena saya sudah selesai menggunakan program ya, saya pun ingin menghapus semua inputan yang telah saya input dengan cara mengklik button clear all. Dan program ini bisa digunakan kembali. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mendesain form 1, yaitu yang pertama ada beberapa tulisan, ada sorting and searching, penginputan list data, sorting, penginputan data dan indeks. Saya menggunakan komponen pada tools label, dan selanjutnya ada dua penginputan. Di sini saya menggunakan edit, lalu ada 4 list data. Di sini saya menggunakan tools list box, lalu juga ada 5 button beserta tulisannya. Di sini saya menggunakan tools button. Setiap button ini memiliki kodenya masing-masing sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ada input. Baiklah, untuk menuju kode program ya, kita dapat mengklik 2 kali input, button inputnya. Ini merupakan, di bawah ini merupakan kode dari button 1 atau input. Sebaiknya saya akan menjelaskan dari pertama dulu. Jadi saya sudah mendeklarasikan beberapa variabel integer. Ada A, B, C, I, temp, cari, kondisi, dan A dengan indeks 100, B dengan indeks 100, dan X sama dengan 0, lalu ada N. Lalu pada button 1, kita lanjut saja pada button 1 atau button input. Di sini ada kode pertama yaitu A string to integer edit 1 text. Kode ini berfungsi untuk membaca teks pada edit 1, karena teks ini bersifat string, kita akan mengubah string menjadi integer dengan perintah string to integer. Lalu kita akan menyimpannya pada variabel A. Lalu pada kode kedua ada A dengan indeks ke X sama dengan A. Di sini jika kita memasukkan A sama dengan 5, maka X ini merupakan indeks dari array A. Lalu indeks pertama yaitu 0. Jika kita memasukkan A sama dengan 5, maka A ke indeks 0 sama dengan 5. Jadi A0 sama dengan bernilai 5. Lalu selanjutnya, untuk penginputan selanjutnya kita akan menambahkan satu langkah indeksnya. Jadi dengan cara X sama dengan X tambah 1. Supaya penginputan sebelum tidak terganggu oleh penginputan sesudahnya. Lalu ada N sama dengan N tambah 1. Ini berguna untuk menghitung jumlah inputan yang kita inputkan. Lalu ada percabangan if N sama dengan 12. Di sini merupakan cara agar kita bisa membatasi sampai berapa sih inputan yang kita dapat inputkan. Jadi di sini saya membatasi cuma 12 inputan. Lalu jika telah melebihi dari 12, maka akan tampil pada message box yaitu ops inputan sudah mencapai batas. Lalu ada list box 1 item add. Ini berguna untuk menambahkan
data-data atau angka-angka yang sudah disimpan pada A ini untuk ditampilkan pada list box 1. Lalu edit 1 clear ini berguna setelah kita menginputkan, yang diedit 1 akan terhapus dan hanya tersimpan di list box 1. Lalu ada edit 1 set focus, itu berguna agar kursor berfokus pada edit 1. Lalu selanjutnya ada button 2 atau button ascending. Di sini ada list box 2 clear. Ini berfungsi agar setelah kita inputkan data-datanya, list box 2 akan terhapus. Data yang ada di list box 2 akan terhapus. Lalu ada perulangan for dengan kondisi I sama dengan 1, I kecil n, I bersifat increment. Lalu di dalam perulangannya ada juga perulangan for lagi, yaitu dengan kondisi B sama dengan 1, B kecil n, dan B bersifat increment. Lalu di dalam perulangan for itu juga ada percabangan if, yaitu dengan kondisi A, B kecil A, B kurang 1. Lalu yang 3 fungsi di bawahnya, itu merupakan kondisi untuk menukarkan tempat jika kondisi A, B kecil A, B kurang 1 itu benar. Baiklah, biar lebih jelasnya saya akan menjelaskan lebih detail, yaitu kita contohkan saja soalnya 3, 1, 4, 7, 5. Ini merupakan soal. Lalu selanjutnya, untuk tahap 1, kita akan membandingkan AB di sini ialah 1, yaitu A1, A dengan indeks 1 apakah kecil dari A dengan indeks B kurang 1, yaitu A dengan indeks 0, yaitu 3. Apakah 1 kecil dari 3? Ya, benar, maka fungsi temp ini sama dengan AB sama dengan AB kurang 1, AB kurang 1 sama dengan temp, akan menukarkan posisi 1 dengan 3. Jadi, urutannya akan 1, 3, 4, 7, 5. Lalu selanjutnya, perulangan akan terjadi lagi, yaitu dari 4. Apakah 4 kecil dari indeks sebelumnya, yaitu 3? Ya, tidak. Maka pengurutan ini akan tetap 1, 3, 4, 7, 5. Lalu selanjutnya kita mulai dari 7 lagi. 7, apakah 7 kecil dari indeks sebelumnya yaitu 4? Tidak, maka akan tetap urutannya. Selanjutnya 5, apakah 5 kecil dari indeks sebelumnya yaitu 7? Ya, benar, maka posisi 5 dengan 7 akan ditukar. Sehingga hasilnya akan 1, 3, 4, 5, 7. Jadi ini tahap 1 selesai. Karena ini sudah tersusun, maka sampai sini saja prosesnya. Tapi jika belum tersusun, maka akan ada tahap-tahap selanjutnya, tahap 2, sampai sudah tersusun seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara pengurutannya. Selanjutnya ada perulangan for dengan kondisi A sama dengan 0, A kecil n, A bersifat increment. Lalu kondisinya list box 2 item add A dengan indeks ke A. Ini berfungsi untuk menampilkan perulangan atau pengurutan yang ada di sini ke dalam list box 2. Lalu selanjutnya button 3 yaitu descending. Perbedaan descending dengan ascending itu cuma berbeda antara tanda besar dan kecilnya. Jika di ascending if-nya A, B kecil A, B kurang 1, yang pada descending if-nya berkondisi A, B besar A, B kurang 1. Lalu selanjutnya pada button 4, yaitu button search. Di sini, pada kode pertama yaitu cari sama dengan string to integer, ada 2 teks. Itu fungsinya sama dengan A yang di atas ini. Yaitu membaca teks pada edit 2 yang bersifat bawaan string, lalu kita akan mengkonversikannya menjadi integer dengan
perintah string to integer ini, lalu akan disimpan pada variabel cari. Lalu kita telah menginisialisasikan kondisi sama dengan 0, jadi atau kondisi ini bersifat salah. Lalu terdapat listbox 3, listbox 4 clear, ini berfungsi untuk mengclearkan listbox 3 dan listbox 4 setelah diinputkan. Lalu ada perulangan for dan percabangan if. Di sini berguna untuk mengubah kondisi yang awalnya 0 menjadi kondisi sama dengan 1. Lalu ada B bersifat increment, itu berfungsi agar ketika kita mencari beberapa data yang sama, misalnya kita mencari 4, itu terdapat 2 data kan, lalu indeksnya akan terdapat 2 buah. Dengan indeks yang berbeda 1. Jadi, selanjutnya ada listbox 3 item at C, listbox 4 item at B, indeks ke B. Ini berfungsi untuk pada listbox 3 akan menampilkan datanya, dan pada listbox keempat akan menampilkan indeks keberapanya. Jadi jika kondisinya telah sama dengan 1 atau true, maka message box akan menampilkan selamat data ketemu. Lalu jika tidak, maka message box akan menampilkan sayang sekali data tidak ketemu. Lalu terdapat edit 2 clear, itu berfungsi untuk menghapus data pada edit 2, dan edit 2 set focus untuk memfokuskan kursor. Lalu yang terakhir ada button 5 atau button clear all. Terdapat listbox 1, 2, 3, 4 clear, dan X kita akan ubah menjadi sama dengan 0 dan N sama dengan 0 agar terhapus input-inputannya, sehingga akan bisa digunakan kembali. Lalu jika telah terhapus, maka message box akan mengeluarkan kata-kata data berhasil dihapus dan dapat digunakan kembali. Baiklah, sekian dari presentasi atau pendemoan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.